puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini Selasa, 18 Oktober 2023, digelar acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Rotendao. Pembacaan keputusan Bupati Rotendao tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural dan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Rotendao. Keputusan Bupati Rotendao nomor Kep.749/BKPP 2.2 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Rotendao. Bupati Rotendao menimbang A sampai D mengingat 1 sampai 16 memutuskan menetapkan ke-1 pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Rotendao. Kedua, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6, dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7, dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 10 daftar lampiran keputusan ini. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di BAA pada tanggal 17 Oktober 2023. Bupati Rotendao Paulina Haning Bulo, tanda tangan cap, tembusan 1 sampai 7. Lampiran keputusan Bupati Rotendao nomor Kep.749/BKPP 2.2 tanggal 17 Oktober 2023. 1. Antonius Ferison Dimu Banepa SE diangkat dalam jabatan staf ahli Bupati bidang pembangunan ekonomi dan keuangan Kabupaten Rotendao. 2. Martin Muskanan Esos diangkat dalam jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rotendao. 3. Dixel Sebihaning SE diangkat dalam jabatan Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Rotendao. 4. Janwes NH Nauk SSTP diangkat dalam jabatan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rotendao. 5. Ronald Hendrik Taulo SSTP diangkat dalam jabatan Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rotendao. 6. Arison Tomasui Esa diangkat dalam jabatan Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rotendao. 7. Hangri MJ Moy SH MSI diangkat dalam jabatan Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rotendao. 8. Jerry E. Haning SE diangkat dalam jabatan Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Rotendao. 9. Heret Obela SPD diangkat dalam jabatan Inspektur Pembantu 3 pada Inspektorat Kabupaten Rotendao. 10. Leri Aprianus Set Rote Esa diangkat dalam jabatan Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rotendao.
11. Albeniaptes Junus P. Siokain SSTP MSI diangkat dalam jabatan Sekretaris pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rotendao. 12. Maraden Ayape Petola ST MSI diangkat dalam jabatan Sekretaris pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persendian Kabupaten Rotendao. 13. M. Dolorosa Bria SPI MNSC diangkat dalam jabatan Sekretaris pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rotendao. 14. Edi Christian E. Manafe SPD diangkat dalam jabatan Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rotendao. 15. Dr. Widianto Pangarso ADM Biomed SPPD diangkat dalam jabatan Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rotendao. 16. Petrus Junias Mesa SE diangkat dalam jabatan Camat Ndau Nuse Kabupaten Rotendao. 17. Onisimus Ledo SE diangkat dalam jabatan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Rotendao. 18. Aprolita Herfiester Daipani SE diangkat dalam jabatan Kepala Bidang Bina Pemerintahan Daerah. Ulangi, diangkat dalam jabatan Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rotendao. 19. Maurits Richard Lelison Sion SKM diangkat dalam jabatan Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rotendao. 20. Dr. Yulia Angelina Krones MPH diangkat dalam jabatan Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rotendao. 21. Yusni Yakobis Johannes Eskep NS diangkat dalam jabatan Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rotendao. 22. Oscar Karyanto MKes diangkat dalam jabatan Kepala Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Penunjang Non-Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rotendao. 23. Nipjoni Beni B. Nale SPD diangkat dalam jabatan Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rotendao. 24. Hendrikson Aprianto Bernard Mesak SH MAP diangkat dalam jabatan Kepala Subbagian Keuangan, Aset Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rotendao. 25. Eni Yurni Anita Loinak SE MAP diangkat dalam jabatan Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rotendao. 26. Daud Jeremias Pelandou SH diangkat dalam jabatan Kepala UPTD Badan Pendapatan Kabupaten Rotendao Wilayah 2. 27. Nixon J. Ndolu SH diangkat dalam jabatan Kepala UPTD Badan Pendapatan Kabupaten Rotendao Wilayah 3. 28.
Filia Christine Bella SE diangkat dalam jabatan Kepala UPTD Badan Pendapatan Kabupaten Rotendao Wilayah 5. 29. Debbie Halen Adolfina Lenggu AMKL diangkat dalam jabatan Kepala Subbagian Keuangan dan Aset pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rotendao. 30. Ignatius Tangi Bufu M.Kes diangkat dalam jabatan Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rotendao. 31. Elizabeth Ririt Aryani SE diangkat dalam jabatan Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao. 32. Anthony Fritz J. Seme SPT diangkat dalam jabatan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rotendao. 33. Selvianus Pandi ST diangkat dalam jabatan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rotendao. 34. Merni Mersinje Pa SH diangkat dalam jabatan Kepala Subbagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rotendao. Bupati Rotendao Paulina Haning Bulu, tanda tangan cap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Rotendao, yang mewakili Wakil Bupati Rotendao, Sekretaris Daerah Kabupaten Rotendao, para asisten, staf ahli yang baru dilantik, para kepala perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Rotendao, Ketua Tim Bupati untuk Percepatan, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua dan Koordinator Persatuan Kabupaten Rotendao, rohaniawan dan para saksi, khususnya ada Ibu Pendeta, para pastor, Ketua Hoki, kantor agama, singkatnya para undangan dan hadirin yang saya hormati, termasuk para insan pers. Tentunya kita sebagai orang yang beriman, kita senantiasa selalu mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah dan bimbingan daripada Tuhan, sehingga Tuhan selalu senantiasa memberkati kita di hari yang baru untuk kita dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing sesuai beban tugas yang telah diberikan sebagai sebuah kepercayaan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa promosi jabatan dan pengukuhan yang dilakukan hari ini sebagai tindak lanjut dari peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 2017 dan telah dirubah ke nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Artinya pelantikan hari ini sudah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada dan tentunya sesuai dengan kebutuhan pemerintah Kabupaten Rotendao. Dianggap bahwa yang dilantik ini adalah pejabat-pejabat yang cakap dan memenuhi syarat. Untuk itu harapan kami bahwa kerjalah sesuai dengan regulasi yang ada. Kerjasama perlu dibangun dan perlu selalu senantiasa ada pimpinan yang ada lebih tinggi, perlu ada koordinasi, konsultasi supaya
semua pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Di zaman sekarang sudah transparan, perlu kerja dengan hati-hati, perlu dikerja dengan hati-hati, apalagi di OPD yang punya banyak kegiatan yang berkaitan dengan keuangan. Jadi fisik dan keuangan harus sejalan supaya kita jangan sampai kita salah gunakan kewenangan yang ada, akhirnya kita sendiri yang binasa. Saya lihat bahwa dari tadi saya perhatikan, ini adalah pejabat-pejabat yang tangguh, pejabat-pejabat yang punya kemampuan, dan semua pasti penilaian itu dari segala sisi. Bukan hanya karena bilang saya S2, S3, atau saya lebih pintar dari si A dan si B. Tidak ada demikian. Tetapi ini sebuah kepercayaan yang diberikan, perlu dijaga dengan baik. Karena ini jabatan sebuah kepercayaan. Ini jabatan diberikan oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak menggerakkan hati kita, pemimpin-pemimpin yang di atas, tidak mungkin ini pejabat-pejabat ini ditunjuk untuk menduduki sebuah jabatan. Tapi saya kira firman Tuhan baik dari Protestan, Katolik, dan Islam dihayati ke tidak, dihayati dengan baik dan dapat melaksanakan itu supaya betul-betul kita ini menjadi pemimpin yang arif dan bijak. Kalau kita tidak hayati dengan baik, maka kita tidak bisa jadi pemimpin yang arif dan bijak, kerja dan melayani dengan hati. Ini sebuah kepercayaan, dan kepercayaan yang diberikan sewaktu-waktu akan dicabut kembali kalau tidak pergunakan dengan baik jabatan yang ada. Kita harus bersyukur jabatan sekecil apapun yang diberikan itu merupakan satu berkat daripada Tuhan, dan disyukuri dan dilaksanakan dengan baik. Kita semua punya tugas adalah melayani rakyat. Bukan hanya bilang bupati saja yang melayani rakyat, karena bupati dipilih oleh rakyat, tidak. Tetapi kita semua, pemerintah punya tugas adalah melayani rakyat. Maka layanilah rakyatmu dengan setulus hati. Dan kita punya tugas adalah sama-sama kerja bersama supaya kita mensukseskan semua kegiatan-kegiatan atau program-program dengan baik. Saya atas nama pemerintah dan pribadi berterima kasih kepada kelima peserta PIM 3. Ternyata ada salah satu yang keluar sebagai juara 2 ya? Dua. Ya. Jadi terima kasih bahwa sudah membawa harum nama Rotendao yang punya kompetisi dan cukup luar biasa, karena ini satu entiti, tetapi kalau sudah masuk nominasi nomor 2 tersyukuri. Berarti cukup cakap sehingga bisa berada di posisi nomor 2 atas nama Ronald Taloya. Terima kasih. Jadi hari ini yang dilantik dalam sebuah jabatan struktural maupun fungsional dengan rincian jabatan adalah pimpinan tinggi pertama, dan juga jabatan administrasi, dan juga fungsional. Itu ini kepada kita semua, kerjalah secara optimal, memegang teguh nilai-nilai dasar ASN. Saya kira terima kasih untuk semua sudah hadir untuk mengambil sumpah hari ini. Itu sumpah itu bukan saja yang disaksikan oleh kita, tetapi sudah didengar langsung oleh Tuhan. Jadi pegang teguh, apalagi tadi sudah ada larangan kinerja kerja, pegang teguh supaya dapat bekerja dengan baik. Selamat melaksanakan tugas yang mulia di tempat yang baru, dengan lingkungan yang baru. Belajar untuk bisa menyucikan diri. Kiranya Tuhan memberkati kita.